Bab takfir sama juga tuan-tuan. Kalau nak main tentang takfir, disebutkan tadi kan tentang takfir. Asy'ariyah tidak mengkafirkan orang lain yang kafirkan. Tahun 474 dalam Kitabul Muntazam disebutkan ada peperangan di antara Hanabilah dan Asy'ariyah sehingga Asy'ariyah tak pergi solat Jumaat, bergaduh mereka. Tahun 617 dalam Mu'jamul Buldan, walam yabqa min asy-syi'ati wal hanafiyah illa man yukhfi madhhabahu. Ini di negeri Rai kerana berperang dengan Asy'ariyah. Dan juga ekstremis Najmuddin Al-Khabushani Asy-Syafi'i. Najmuddin Al-Khabushani Asy-Syafi'i, dia menyebutkan ada peperangan di antara dia dan Hanabilah. Abu Dzar Al-Harawi Al-Asy'ari. Abu Dzar Al-Harawi ni ulama Asy'ariyah yang orang pertama yang membawa maksud Asy'ariyah di Mekah, sebagaimana disebut dalam kitab-kitab sejarah. Dia yang mula-mula menyebarkan Asy'ariyah di Mekah. Apa katanya? Katanya dia telah mengkafirkan, ini dalam Al-Muntazam oleh Ibnu Jauzi, kana ya'taqid kufr muhaddits Ibnu Battah, telah mengkafirkan Ibnu Battah. Abu Bakar Bakri Al-Maghribi, apa yang dia buat? Kana mimma qalahu innahu madaha Ahmad bin Hanbal, thumma dia mengatakan ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Pengikut Ahmad bin Hanbal semua kafir. Dan list ini panjang kalau nak go through. Apa yang saya nak sampaikan, takfir berlaku dalam semua mazhab. Jangan salahkan satu mazhab. Katanya Wahabi ni senang kafirkan orang, sebab itu dia terkeluar dari Sunnah wal Jamaah. Itu poin pertama. Tuan-tuan, saya berat hati nak bawakan idea ni, tapi saya terpaksa katakan, pada pandangan Asy'ariyah, sesuatu makhluk tak ada kuwah tabi'iyah yang diberikan oleh Allah. Allah tak bagi kuasa kepada sesuatu makhluk. Allah tak bagi. Allah tak bagi kuasa untuk api membakar. Allah tak bagi kuasa untuk ais menyejukkan. Tak. Yang berlaku hanyalah ada api, akan biasanya ada kebakaran. Ada ais, biasanya akan jadi sejuk. Bila-bila boleh ditarik. Sesiapa yang percaya bahawa Allah bagi kuasa untuk membakar kepada api, ini majoriti orang, semua orang, saya rasa orang Asy'ariyah di sini pun sama, semua percaya Allah bagi pada api sifat dan kuasa untuk membakar. Allah bagi, dan Allah boleh tarik bila Allah nak tarik dalam hal mukjizat. Sesiapa yang percaya begitu, kata Al-Bajuri, sama ada dia kafir ataupun dia fasik. Saya boleh buat macam ni, kalau nak buat boleh buat, tetapi kita akan membawa ke mana? Belah sini kafir kan, belah sana kata belah sana mudah takfir, belah sana kata belah sini mudah takfir. Akhirnya nak bawa ke mana? Al-Imam Syirazi rahimahullah menyebutkan siapa yang tidak beriman dengan akidah yang disusun oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, dia kafir. Saya berat, saya tak tulis benda ni sebab saya tak nak bawa. Tapi bila bercakap dengan orang, dia melemparkan perkataan seolah-olah dia berada di dalam satu mazhab yang suci. Saya terpaksa. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Berikut ini pembicaraan diarahkan kepada yaitu pengkritik Salman Ali. Sebagaimana yang kita ketahui, beberapa dahulu kala, yaitu sekitar 1 minggu yang lalu atau 10 hari yang lalu, itu terjadi perdebatan antara IRG, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group, dengan Salman Ali, ya. Sampai-sampai mendatangkan orang dari Indonesia untuk mengalahkan Salman Ali. Tetapi yang terjadi seperti yang kita saksikan, ternyata justru pertemuan Salman Ali dengan yaitu yang Nur Hidayat yang dari Indonesia dan Engku yang dari Kelantan itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika itu. Yang saya perhatikan mereka bengong gitu. Pertemuan Salman Ali ini kalau disimak, pertama ingin mengesankan bahwa Wahabi itu pembunuh gitu. Yang kedua ingin mengesankan bahwa Wahabi itu takfiri. Yang ketiga ingin mengesankan bahwa Wahabi itu sesat. Itu jika saya simpulkan dari pertemuan hal itu, ya. Tapi bagaimana yang sebenarnya
Mari kita saksikan, ini ada perkataan dari Kalau nak main tentang takfir, Salman Ali ya. disebutkan tadi kan tentang takfir. Asy'ariyah tidak mengkafirkan orang lain yang kafirkan. Tahun 474 dalam kitab Muntazam disebutkan ada peperangan di antara Hanabilah dan Asy'ariyah sehingga Asy'ariyah tak pergi solat Jumaat, bergaduh mereka. Tahun 617 disebutkan oleh Salman Ali bahwa tahun 400-an itu terjadi pertengkaran sengit antara Asy'ariyah dan Hanabilah hingga mereka kaum Asy'ariyah tak mau sholat Jumat. Ini sangat luar biasa ya Asy'ariyah ya, tiba-tiba muncul menyerang Hanabilah. Ini bukti bahwa terjadi pertikaian pada waktu itu. Asy'ariyah ini memang sebuah paham yang disampaikan dengan memaksa orang lain, bahkan kalau perlu membunuh orang lain. Itu yang dilakukan oleh Asy'ariyah ketika itu. Kita lanjutkan. Mu'jamul buldan wa lam yabqa min asy-syi'ati wal hanafiyah illa man yukhfi madhhabahu. Ini di negeri Rai kerana berperang dengan Asy'ariyah. Dan juga ekstrim Di negeri Rai juga disebutkan itu antara Hanafiyah dan Asy'ariyah bertengkar juga. Mereka bukan saja selisih paham, Asy'ariyah ini memang otaknya penuh dengan kejahatan dan ingin berkuasa. Jika kita memperhatikan ya, gelagat-gelagat mereka ini ya seperti sekarang ini, ngamuk-ngamuk gitu. Tidak ada bedanya dengan Asy'ariyah dahulu kala ya. Kita lanjutkan. Najmuddin Al-Khabushani Asy-Syafi'i. Najmuddin Al-Khabushani Asy-Syafi'i. Dia menyebutkan ada peperangan di antara dia dan Hanabilah. Abu Dzar Al-Harawi Al-Asy'ari. Abu Dzar Al-Harawi ini ulama Asy'ariyah yang orang pertama yang membawa maksud Asy'ariyah di Mekah, sebagaimana disebut dalam kitab-kitab sejarah. Dia yang mula-mula menyebarkan Asy'ariyah. Nah, jadi ada dua tokoh Asy'ariyah. Yang satu itulah yang pertama kali membawa paham Asy'ariyah ke Mekah gitu. Menjajah Mekah dengan paham Asy'ariyah. Jadi kalau ingin tahu tempat lahirnya Islam, tempat lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diserang oleh Asy'ariyah, yaitu oleh seorang ulama yang membawa paham Asy'ariyah atau paham Asy'ariyah ke Mekah. Dan dari kedua-duanya ini memberitakan yaitu bagaimana tindakan-tindakan mereka terhadap kaum Hanabilah. Jelas sekali di sini pertentangan antara Hanabilah atau Hambaliyah dengan Asy'ariyah, bahwa Asy'ariyah itu mewakili sebuah paham yang dikembangkan oleh orang-orang Asy'ariyah ya, yang ketika itu dinisbatkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Padahal yang sebenarnya sangat berbeda jauh antara Asy'ariyah dengan yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Itu jika kita cermati, kita pahami ya. Kemudian kita lihat selanjutnya. Apa katanya? Katanya dia telah mengkafirkan, ini dalam Al-Muntazam oleh Ibnu Jauzi, kana ya'taqid kufr muhaddits Ibnu Battah, telah mengkafirkan Ibnu Battah. Abu Bakar Bakri Al-Maghribi. Jadi Asy'ariyah ini telah mengkafirkan Ibnu Battah. Ini nyata sekali bahwa peperangan akidah ini sudah dimulai dari awal. Terjadinya pertumpahan darah, terjadinya perampasan, pembunuhan, perampasan kekuasaan oleh Asy'ariyah. Itu bukan cerita lapuk, tapi yang dibesar-besarkan enggak. Ini tidak masuk kitab kalau Wahabi. Wahabi itu enggak masuk kitab, enggak ada dalam kitab-kitab ulama itu. Tetapi kalau Asy'ariyah ini dicatat dalam berbagai sejarah, dicatat dalam berbagai tulisan-tulisan ulama-ulama ahli tarikh, yaitu mereka atau sirah-sirah berkaitan dengan peristiwa masa lalu yang menunjukkan bahwa memang tindakan-tindakan Asy'ariyah itu adalah tindakan-tindakan yang kasar. Nah, mari kita dengar selanjutnya. Apa yang dia buat? Kana mimma qalahu innahu madaha Ahmad bin Hanbal, thumma dia mengatakan
mengatakan ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Pengikut Ahmad bin Hanbal semua kafir. Dan list ini coba bayangkan, Asy'ariyah itu telah mengkafirkan pengikutnya Ahmad bin Hanbal. Wah, luar biasa. Ini yang dikatakan Wahabi, ternyata mereka itu juga kaum takfiri. Coba lihat kalau di Indonesia, model seperti Idrus Ramli misalnya. Itu kan model ulama takfiri dia. Apa? Semua yang tidak sepaham dengan Idrus Ramli itu dikafirkan. Ini Idrus Ramli ini bagian dari masa lalu yang ingin mengembalikan peperangan di Indonesia, ingin menumpahkan darah bangsa Indonesia, ingin merusak persatuan bangsa, NKRI dan sebagainya. Sebenarnya ya itu orangnya, kalau mau ditangkap ya Idrus Ramli itu yang ditangkap gitu. Nyata sekali kan dari omongan-omongannya membakar semangat anti Wahabi, bahkan dikatakan halal membunuh Wahabi oleh Idrus Ramli itu. Ini sangat bahaya. Memerangi Wahabi dengan berbagai macam cara sebagaimana yang dilakukan dahulu kala katanya. Nah, coba bayangkan kalau ini kemudian dibandingkan dengan masa lalu. Wah, sangat luar biasa itu. Sangat luar biasa. Asy'ariyah itu memang penuh dengan sejarah kejahatan ya. Penuh dengan kejahatan dalam perjalanan sejarahnya. Yuk kita lanjutkan. Apa yang saya nak sampaikan? Takfir berlaku dalam semua madhab. Dia katakan, Salman Ali mengatakan bahwasanya takfiri itu terjadi di mana saja. Dalam semua mazhab apapun ada takfiri. Ya satu contoh tadi itu. Misalnya, nggak usah jauh-jauh lah. Dalam mazhab fikih saja. Antara pengikut Imam Syafi'i dengan pengikut Imam Malik itu ada perbedaan yang tajam, yang kalau itu ditinjau dari kacamata Imam Syafi'i misalnya tentang bacaan bismillah itu masuk wajib dalam bacaan Fatihah misalnya. Artinya bahkan beliau mengatakan jika tidak membaca bismillah itu tidak syah. Nah, jika ini pandangan Imam Syafi'i digunakan kepada pandangan Imam Malik, maka dengan sendirinya seluruh solat yang dilakukan oleh pengikut Imam Malik itu tidak syah. Nah, ini satu contoh. Demikian juga tentang kunut dan sebagainya. Itu kalau kita lihat dalam paradigma madhahibul arba yang saling takfiri juga ada gitu ya. Apalagi dalam permasalahan akidah ini kalau kita lihat sangat luar biasa antara Asy'ariyah. Mengapa kemudian di NU itu bermazhab Asy'ariyah berfikih yang 4. Nah, ini menunjukkan memang beda sekali antara Asy'ariyah dengan yang 4 itu pengakuan NU sendiri kalau kita lihat ya. Yang menunjukkan memang ada perbedaan. Kalau melihat runtun perjalanan sejarah Islam ini, peperangan yaitu tentang akidah tadi itu sangat luar biasa. Barangkali ini saja dari saya yang seharusnya umat Islam berada dalam sebuah kesatuan yaitu tauhidul ummah, kesatuan umat. Tauhidul ummah yang dibangun di atas sendi-sendi Quran dan As-Sunnah, bukan tauhidul ummah yang dibangun di atas fanatik golongan. Kalau fanatik golongan sama saja dengan asabiyah. Man qatala asabiyah mata jahiliyah. Orang yang berperang karena asabiyah, fanatik golongan, matinya mati jahiliyah. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.